Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rili Arnawati. Kali ini kita akan membahas tentang balok. Di sini saya membahas tentang unsur, sifat, luas, dan volumenya. Baik, kita langsung ke unsur dan sifat balok. Ini salah satu contoh dari gambar balok A, B, C, D, F, G, H. Kemudian unsur dan sifatnya. Yang pertama, seperti halnya kubus, unsur balok yang pertama adalah titik sudut, yaitu pertemuan tiga rusuk. Contohnya adalah ini. Jadi rusuk AE, AD, dan AB, titik temunya adalah di titik A. Maka titik A ini adalah titik sudut. Ada berapa titik sudut di balok? Yaitu ada 8. A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah rusuk. Rusuknya biasanya kita kenal 3 ukuran pada balok, jadi tidak sama. Kalau di kubus tuh semua ukurannya sama. Kalau di balok ini panjang AB ini ukurannya biasanya kita sebut dengan panjang balok, disingkat dengan P. Kemudian yang sama juga adalah DC, panjangnya P, EF, HG juga sama. Kemudian untuk panjang BC dan AD ini kita sebut sebagai lebar balok atau kita singkat sebagai L. Kemudian CG ini sebagai tinggi balok atau kita singkat sebagai T. DF juga T, AE juga panjangnya T, dan DH juga T. Jadi ada 12 rusuk pada balok, dan sifat yang pertama adalah rusuk sejajar sama panjang. Jadi yang sejajar saja yang sama panjang. Kemudian selanjutnya adalah bidang atau sisi. Contohnya adalah yang ini, bidang atau sisi A, B, C, D. Kemudian ada A, B, F, E. Ada yang di atas adalah E, F, G, H, dan seterusnya. Totalnya adalah 6 sisi. Kemudian yang sifat selanjutnya adalah sisi berbentuk persegi panjang. Jadi bentuk dari sisi balok adalah persegi panjang. Unsur selanjutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan. Contohnya adalah ini. Jadi sisi yang tadi kita contohkan adalah A, B, C, D. Terdapat diagonal sisinya di sini, yaitu titik yang berhadapan pada sisi ini, yaitu A ke C terbentuk garis. Ini disebut dengan diagonal sisi. Bisa juga dari B ke D, ini juga diagonal sisi. Jadi dalam satu sisi itu terdapat dua diagonal sisi, sehingga totalnya adalah 12 diagonal sisi. Dan untuk menentukan panjangnya ini, panjang diagonal sisi A ke C, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari P kuadrat plus L kuadrat. Kemudian contoh selanjutnya adalah di sisi depan dan belakang. Contohnya di sisi ABFE ini terdapat diagonal AF. Maka panjangnya ini kita bisa tentukan dengan rumus Pythagoras dari segitiga ABF, yaitu P dan T. Maka AF ini panjangnya adalah P kuadrat plus T kuadrat. Begitupun dengan sisi BCGF dan ADHE ini memiliki panjang atau ukuran diagonal sisinya sama, yaitu akar L kuadrat plus T kuadrat. Oke, seperti tadi yang saya bilang, sifat berikutnya adalah diagonal bidang pada sisi yang berhadapan sama panjang. Misalkan sisi bawah berhadapan dengan sisi atas, yaitu A, B, C, D, dan E, F, G, H. Maka ini memiliki panjang diagonal sisinya sama, itu yang saling berhadapan saja. Kemudian unsur berikutnya adalah diagonal ruang. Contohnya adalah A, titik A ke titik G terdapat diagonal ruang, yaitu AG. Terdapat kemudian panjang AG ini bisa kita tentukan dengan rumus yang ini. Rumus akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat, dan semuanya ditentukan dengan ini. Terdapat 4 diagonal ruang, yaitu AG, kemudian B ke F, D, G, dan CH. Ya. Sifatnya adalah ukuran diagonal ruang sama panjang, yaitu sepanjang ini. Akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Kemudian unsur yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal contohnya seperti ini. Jadi dari bidang
yang di dalamnya adalah AF GD, kemudian bisa juga BEHC, kemudian ABGH, kemudian CDEF, DBFH, ACGH, seperti di kubus ya. Jadi terdapat 6 bidang diagonal. Kemudian sifatnya adalah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Seperti itu. Kita lanjut ke luas balok. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh permukaan balok. Ya, ini contoh permukaan, maksudnya contoh dari balok. Kemudian untuk yang di bawah dan di atas, ini jumlah luas permukaannya sama. Jadi misalkan kita umpamakan luas permukaan kita tulis L, panjangnya adalah P, lebarnya L dan T, dan tingginya T. Maka rumusnya seperti ini, 2 kali PL. Jadi sisi yang di bawah ini luasnya adalah panjang kali lebar, sama dengan yang di atas, berarti 2 kali panjang lebar. Kemudian panjang kali tinggi, sisi yang di depan ABFE dan yang di belakang DCGH ini sama, yaitu luasnya adalah panjang kali tinggi, berarti 2 PT. Itu pun dengan samping kiri dan samping kanan, luasnya adalah lebar kali tinggi, maka 2 kali LT. Kalau kita keluarkan duanya ini, maka luas dapat dituliskan sebagai 2 kali panjang lebar plus panjang tinggi plus lebar tinggi, seperti itu. Selanjutnya adalah volume balok. Jadi volumenya adalah kapasitas atau banyak ruang yang bisa ditempati di dalam balok. Jadi berapa kapasitas seluruh balok itu, seperti halnya kubus, dia adalah perkalian sisi dengan sisi, maka balok ini perkalian sisi dan sisi dan sisi ya. Kalau balok ini misalkan volumenya adalah V, P-nya panjang, L lebar, T tinggi, karena sisi panjang rusuknya kan beda-beda, P, L, dan T. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui tinggi rusuk balok adalah T cm, panjangnya 3 kali tingginya dan lebarnya adalah setengah kali panjangnya. Jika luas balok tersebut adalah 800 cm kuadrat, maka volumenya adalah. Kita lanjut ke pembahasan. Ketahui tingginya adalah T cm, panjangnya atau P adalah 3 kali tingginya atau 3T cm, dan lebarnya adalah setengah kali panjangnya. Setengah kali P sama dengan setengah kali P-nya berapa? 3T, berarti setengah kali 3T sama dengan 3/2T cm. Kemudian untuk menentukan panjang dari rusuk-rusuknya ini, kita bisa gunakan luas balok yang sudah diketahui, yaitu luas sama dengan 2 kali panjang lebar, panjang tinggi, dan lebar tinggi. Kemudian tinggal diisi panjangnya berapa, tinggal dimasukkannya ini. Kemudian kita langsung kalikan 3 kali 3/2, 9/2T kuadrat, dan seterusnya. Dan kita samakan penyebut. Ini 9/2, ini berarti jadi 6/2, ini 3/2, baru bisa dijumlahkan. 9 plus 6 plus 3 maka 18/2. 18/2 kali 2 tinggal 18T kuadrat. Baru kita masukkan L, luasnya adalah 1800 sama dengan 18T. Karena ini pemisahnya kali, di sini terus kita bagi. 1800 per 18 sama dengan T kuadrat. Kemudian karena ingin cari T, berarti ini kita akarkan. Akar dari 1800 bagi 18 yaitu 100 sama dengan T, maka T-nya adalah 10. Berarti kita temukan T-nya adalah 10 cm, panjangnya adalah 3 kali T, itu 30 cm, kemudian lebarnya setengah P. Setengah P, setengah panjang adalah 15 cm. Kemudian ditanyakan volumenya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dikalikan 30 cm, panjangnya, lebarnya 15 cm, dan tingginya 10 cm. Jadi hasilnya adalah 4500 cm, maaf ini pangkat 3 ya. 4500 cm pangkat 3 kubik. Karena ini adalah kapasitas. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan materi dari saya, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih, tetap belajar, stay clean, stay happy, dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.